Kita percaya kita bisa belajar dari negara China. Negara China adalah negara yang sangat miskin dulunya. Akhirnya apa? Negara yang miskin ini bisa menjadi negara yang ditakuti sama Amerika karena ada perubahan mental kehidupan. Sekarang mau Gen Z, mau milenial, mau baby boomer, semua ini kena dampak. Dan sekarang generasi kaum menengah ini akan hilang. Yang sisa adalah super miskin dan super kaya. Ini yang akan menjadi bahaya secara keamanan di negara kita. Untuk bisa bertahan di game ini adalah satu, hidup sederhana, tidak konsumtif. Ya, seperlunya. Walaupun dia akan menyakiti sektor consumer confidence turun. Tapi itu kalau tadi ditanya bagaimana mereka bisa survive ya. Yang kedua, buat yang teman-teman sekarang kerja di perusahaan, jangan gampang resign pindah-pindah kerjaan hanya karena saya nggak happy di sini, nggak happy di situ. Kalau ini pengangguran udah tinggi dan PHK akan makin tinggi, you punya kerjaan hari ini udah bersyukur gitu ya. Dan sebenarnya ini yang disebut Pak Purbaya, survival mode. Yes. Bertahan dulu. Bertahan dulu. Dan yang ketiga adalah tingkatkan kompetensi. Justru di era sekarang, perusahaan kayak saya misalnya, saya akan senang hati menggaji orang mahal dengan kompetensi yang tinggi. Simple. Jadi kalau sekarang kamu misalnya dari UMR mau naik 3 kali ya, skillmu naik 3 kali. Minimum bahasa Inggris harus bisa bagus. Nah, berarti bisa dapat income yang lebih gede. Yang keempat, kalau sudah kita punya modal yang paling gaji misalnya dan seterusnya, pikirin bagaimana caranya untuk kesejahteraan satu keluarga, misalnya insurance dulu. Karena dengan gaji kecil tadi, begitu kena sakit di Jakarta ini BPJS nggak bisa mengcover. Sakit flu, batuk, masuk rumah sakit, 10 juta hilang. Ya. Nah, ini kan berarti kan keluarga juga akan kena dampaknya, ya kan? Nah, yang kelima adalah investasi. Memang tidak bisa lari, investasi bisa berupa macam-macam, emas atau apa. Jadi memang harus sudah ada sense of crisis, uang ini harus bisa berkembang, gitu. Jadi nggak bisa kalau dapat gaji lalu kita habiskan. Kalau kita lihat sekarang juga masyarakat tidak paham kalau ini ada crisis. Yang mereka paham adalah government yang salah, dan government juga tidak pernah memberikan literasi, cenderung menutupi everything gonna be okay. Akhirnya ya semua terbuai.